Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 telah dikeluarkan dengan nomor 347 tahun 2024. Hal ini mengatur tentang bagaimana proses pengangkatan atau proses tes tenaga honorer menjadi P3K. Di sini teman-teman tetap akan bersaing, tetapi apa poin-poin penting dari peraturan ini atau keputusan menteri ini kita simak dan kita ulas secara lengkap. Nah, di sini kita perlu lihat pasal per pasal atau poin per poin ya di sini, di mana pada poin pertama menyebutkan bahwa pengadaan P3K dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, terus yang kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi ex tenaga honorer K2 dan tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, nanti ini yang poin B ini akan dikategorikan lagi di bawah berapa tahun minimal dia bekerja boleh mendaftar pada P3K tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya pada diktum ketiga, ex-THK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, ya. Huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN THK2 dan Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ya. Tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, nah ini ya, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ya, jadi minimal 2 tahun bekerja. Kalau di bawah itu berarti tidak bisa mendaftar P3K di tahun ini. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya mendapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi, pastikan apakah pada instansi teman-teman membuka lowongan atau tidak. Nah, yang jadi masalah ketika teman-teman sudah memenuhi syarat terdata di database BKN, terus yang kedua memenuhi syarat minimal kerja 2 tahun, tetapi ternyata di instansi teman-teman tempat bekerja tidak membuka formasi, itu yang jadi masalah, ya. Selanjutnya, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ya, untuk penyandang disabilitas boleh melamar. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja. Nah, ini. Di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ini diperkuat lagi, paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Nah, jika melamar pada jabatan fungsional paling singkat 2 tahun, fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Jika melamar untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, paling singkat 3 tahun memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama. Ya. Ini ke-8 tidak perlu kita bahas ya, nanti kita teman-teman baca sendiri. Ke-9 juga tidak perlu kita bahas. Poin penting yang lain yang perlu kita bahas itu ada pada ini, poin ke-12. Seleksi pengadaan P3K terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ya, masih sama ya tahun lalu. Seleksi kompetensinya yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pada diktum ke-14 menyebutkan akan ada wawancara berbasis komputer. Jadi masih sama persis dengan tahun lalu. Bagaimana dengan jumlah soalnya? Kita lihat di bawah. Nah, bagi kamu yang ingin mendapatkan soal-soal ini tentu berbeda dengan soal CPNS. Kalau kamu ingin mendapatkan soal-soal ini plus soal wawancara berbasis komputer, silakan masuk ke www.almahya.com atau klik link yang ada di bawah. Di situ kamu bisa mendownload materi-materi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara untuk P3K, karena memang betul ini merupakan tes untuk honorer, tetapi juga akan ada seleksi apakah kamu berhasil masuk ke full time atau paruh waktu, ya. Jika kuota formasi yang dibuka tidak sebesar jumlah honorer yang terdata, ya, kalian akan bersaing di situ. Nah, selanjutnya
Ini adalah poin-poin, nanti teman-teman baca, nanti kita bahas tersendiri terkait kompetensi teknis, tujuannya seperti apa, manajerial seperti apa, sosial kultural seperti apa, dan wawancara seperti apa. Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti kita bahas tersendiri pula. Waktunya adalah 120 menit ya, dan 10 menit untuk wawancara, berarti total 130 menit. Nah, ini sama persis di website kami. Kalian bisa masuk ke website kami untuk latihan soal kompetensi manajerial sosiokultural wawancara. Ya, seperti itu. Pembobotan nilai masih sama seperti tahun lalu ya. Itu terus oke, masih sama tahun lalu ya. Ini teman-teman silakan di-download. Ini dia ada di website Permenpan RB. Nah, nanti coba kita penasaran terkait dengan formasi-formasi yang dibuka di website SSCASN nanti. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasinya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.